Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang karakteristik dan model dasar pengelolaan pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pengampu Bapak Afli Mardiko, Magister Pendidikan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Dini Kania dengan NPM terakhir 060, kemudian ada Deva Kurnia Irawati dengan NPM terakhir 066, dan ada Eva Putri Mayasari dengan NPM terakhir 065. Dan yang terakhir ada Oriza Novandi Alfirdaus dengan NPM terakhir 057. A. Pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam waktu yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. B. Model dasar pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu model PKR 221. Pada model PKR 221 ini, seorang guru mengajar dua kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6, dengan dua mata pelajaran IPS dan IPA dalam satu ruangan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Pada kegiatan pendahuluan, lebih kurang 10 menit pertama, guru memberikan pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan. Gunakan dua papan tulis atau satu papan tulis dibagi dua, menahan topik dan hasil belajar yang diharapkan dari kelas 5 dan kelas 6. Ikuti langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pertemuan. Pada kegiatan inti 1, 2, 3, lebih kurang 60 menit, terapkan aneka metode yang sesuai dengan tujuan untuk masing-masing kelas. Kegiatan berlangsung, adakan pemantapan, bimbingan, balikan sesuai dengan keperluan. Pada kegiatan penutup, lebih kurang 10 menit terakhir, berdirilah di depan kelas menghadapi kedua kelas untuk mengadakan revisi materi dan kegiatan yang baru berlaku. Berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Kemudian, lakukan tindak lanjut berupa tugas atau apa saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya atau mungkin untuk hari berikutnya. 2. Model PKR 222. Di sini ada contoh kelas 5 IPS dan kelas 6 IPA. Untuk pendahuluan dan penutup sama, hanya beda pada kegiatan inti 1, inti 2, dan inti 3. Untuk kelas 5, pendahuluan, pengantar dan pengarah dalam satu ruangan menjelaskan skenario dan hasil belajar. Kegiatan inti 1, tugas individual. Kegiatan inti 2, kerja kelompok. Kegiatan inti 3, ceramah kerja kelompok. Dan penutup, review, penataan, komentar, dan tindak lanjut persiapan kegiatan belajar berikutnya. Nah, untuk kelas 6 IPA ini, pendahuluannya pengantar, dua pengarahan dalam satu ruangan menjelaskan skenario dan hasil belajar. Kegiatan inti 1, kerja kelompok. Kegiatan inti 2, ceramah dan tanya jawab. Kegiatan inti 3, diskusi, tanya jawab, dan penutup, review, penataan, komentar, dan tindak lanjut persiapan kegiatan belajar berikutnya. 3. Model PKR 333. Nah, di sini ada contoh kelas 4 matematika, kelas 5 IPS, kelas 6 IPA. Untuk kegiatan pendahuluannya sama, yaitu pengantar dan pengarahan umum yang diberikan secara bersama-sama di salah satu ruangan, penjelasan skenario dan hasil belajar yang ingin dicapai. Untuk kelas 4, kegiatan 1, tugas individu. Kegiatan inti 2, ceramah dan tanya jawab. Kegiatan inti 3, kerja kelompok. Untuk kelas 5 IPS, kegiatan inti 1, kelompok kerja. Kegiatan inti 2, tugas individu. Kegiatan inti 3, ceramah dan tanya jawab. Untuk kelas 6 IPA, kegiatan inti 1-nya, ceramah dan tanya jawab.
kegiatan inti 2 kelompok kerja, dan kegiatan inti 3 tugas individu. C. Karakteristik pembelajaran kelas rangkap. Adapun karakteristik pembelajaran kelas rangkap di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik guru dalam PKR atau One Teacher School. Guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Guru mengajar dengan memperhatikan berbagai aspek seperti perbedaan tingkat kelas, umur, dan kemampuan kecerdasan masing-masing peserta didik. Yang kedua, ada karakteristik siswa dalam PKR atau multi-grade. Murid-murid yang dengan perbedaan tingkat kelas, umur, dan tingkat kecerdasan berbeda belajar dalam waktu ruangan yang sama, siswa belajar bersama dan saling membantu. Yang ketiga, ada karakteristik pelajar atau multi-level teaching. Mata pelajaran setiap kelas digabung dengan membentuk model pembelajaran tematik yang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Yang keempat, ada karakteristik interaksi edukatif belajar. Guru mengajar dengan keaktifan yang tinggi yang menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. Guru mengelola kelas dengan pengaturan tempat duduk yang berbeda. Yang kelima, ada karakteristik lingkungan belajar. Salah satu prinsip PKR adalah memanfaatkan sumber belajar secara optimal. Oleh karena itu, sumber belajar sangat terbatas, maka sebagai guru dituntut untuk selalu kreatif menciptakan berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Yang D, ada manfaat pembelajaran kelas rangkap. Adapun manfaatnya yaitu secara ekonomis tidak perlu guru yang lengkap, tidak perlu ruangan yang banyak. B, secara kuantitas satu guru dapat mengajar banyak siswa dan lebih dari satu kelas. Yang C, secara pemerataan walaupun satu guru dapat mendirikan sekolah murid di daerah terpencil mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. D, secara pedagogis meningkatkan kemandirian dan bersama kebersamaan mandiri murid belajar dalam suasana yang bervariasi. Selain itu, bertujuan untuk menjawab keterbatasan yang dihadapi oleh guru dan sekaligus sebagai konsep penerapan deklarasi di Chungtim, Thailand, yaitu Education for All, yaitu pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.